Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan pendidik sekalian, berjumpa lagi dengan saya Utami PSM dalam video pembelajaran matematika. Kali ini, kita akan berkenalan dengan tren pendidikan saat ini, yaitu CT atau Computational Thinking, yang mana dalam hal ini kita akan kupas apa itu Computational Thinking, urgensi apa saja yang membuat ia menjadi sangat penting, dan tentu saja bagaimana bentuk implementasinya secara praktis dalam pembelajaran matematika. Nah, dalam hal ini, computational thinking akan diintegrasikan ke dalam lembar kerja peserta didik pada materi rasio. Baik, rekan pendidik sekalian, apa itu computational thinking? Apa bisa ditebak? Nah, untuk menjelaskan istilah tersebut, mari kita pecahkan computational thinking ini ke dalam dua kata, yaitu computational dan thinking. Nah, untuk kata pertama yaitu computational dapat kita artikan sebagai komputasi, sedangkan thinking adalah berpikir. Maka, secara bahasa, computational thinking dapat kita artikan sebagai berpikir komputasi. Sebagai inisiator utama, Wing pada tahun 2006 mendefinisikan computational thinking sebagai proses berpikir yang menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, mungkin di awal, beberapa rekan pendidik sempat menduga bahwa kata computational sendiri memiliki akar kata yang sama dengan komputer. Namun, dalam hal ini, Wing menegaskan bahwa computational thinking bukanlah suatu kemampuan yang serta-merta mengubah individu menjadi komputer, melainkan untuk mendorong individu agar mampu menguasai pola pikir struktural dan sistematis melalui penerapan prinsip-prinsip ilmu komputer. Lalu, apa saja prinsip-prinsip ilmu komputer dalam computational thinking? Natali pada tahun 2022 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 4 prinsip utama yang menjadi indikator computational thinking dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi rekan pendidik sekalian, supaya lebih mudah, mari kita coba analogikan computational thinking ini ke dalam semangkuk banana split ya, seperti yang disajikan pada gambar. Nah, untuk indikator pertama yaitu decomposition atau dekomposisi. Jika kita misalkan banana split tersebut adalah suatu permasalahan, maka ketika kita terapkan prinsip decomposition, banana split tersebut jika kita pisahkan, rupanya terdiri dari 3 buah scoop es krim dengan rasa yang berbeda, yaitu ada coklat, stroberi, dan pisang. Kemudian, ada juga whipped cream dan buah cherry di atas setiap es krim sebagai topping. Serta pada bagian bawah dialasi dengan sepotong pisang segar. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa decomposition dalam CT merupakan proses penguraian masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana. Adapun indikator kedua yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Ilustrasi yang ditampilkan pada indikator ini mungkin agak kurang pas ya dengan sebelumnya. Tapi, poin utama yang ingin disampaikan di sini adalah seringkali suatu permasalahan memiliki struktur dasar atau pakem yang berulang, sehingga membentuk suatu pola dengan keteraturan tertentu. Hal ini tentu saja akan memudahkan individu dalam menemukan solusi alternatif secara efisien. Selanjutnya, indikator yang ketiga yaitu abstraction atau abstraksi. Jika kita kaitkan ilustrasi ketiga dengan ilustrasi awal, maka terlihat bahwa es krim coklat tersebut dipilih dengan alasan khusus, dan kita mengabaikan
komponen penyusun banana split lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan abstraction merupakan proses mengeliminasi informasi lain yang kurang relevan, sehingga individu diarahkan untuk fokus pada apa saja yang menjadi inti permasalahan. Dan yang terakhir adalah indikator algoritma atau algoritma. Indikator ini merupakan proses membentuk strategi tertentu dalam pencarian solusi melalui susunan langkah-langkah yang sistematis dan terurut. Dalam hal ini, penguasaan algoritma akan mendorong individu untuk mampu menyusun alur penyelesaian masalah sehingga proses pencarian solusi menjadi lebih efektif, efisien, dan terarah. Rekan pendidik sekalian, keempat indikator ini penting untuk mulai kita kuasai karena tren pendidikan saat ini sudah menjadikan CT sebagai kompetensi dasar, selayaknya kemampuan membaca dan menulis. Hal ini termaktub dalam kerangka penilaian PISA 2021 dan juga kurikulum Merdeka yang mulai menggaungkan agar integrasi computational thinking dapat diterapkan dalam semua mata pelajaran. Dan berkaitan dengan isu tersebut, maka sebagai pendidik sudah selayaknya kita memfasilitasi anak didik kita dalam mengasah kemampuan computational thinking ini melalui proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Untuk itu, di sini saya hadirkan perangkat pembelajaran terintegrasi CT pada pembelajaran matematika melalui produk LKPD berbasis CT pada materi rasio. Jika rekan pendidik tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang bagaimana contoh pengintegrasian CT dalam pembelajaran matematika, kita lanjutkan ke video part 2. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.